Selamat pagi, sekali lagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Sebentar saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitabnya karena kita akan membaca terlebih dahulu perikop firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Habakuk. Saudara mungkin bertanya, kitab Habakuk itu ada di mana? Jadi saudara ada tips, tinggal pergi ke akhir dari perjanjian lama, lalu mundur kira-kira 5 kitab ke belakang. Jadi setelah Nahum, ada satu kitab kecil yang bernama Habakuk, dan hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari pasal pertama. Saya akan mempersilahkan Frida dan Marvel yang akan membantu kita untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Habakuk pasal yang pertama. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali di bulan September ini, saudara, di Gereja Beca Serpong, kita akan bersama-sama belajar selama 3 minggu ke depan dari satu kitab, yaitu kitab Habakuk. Saudara mungkin berpikir, kenapa begitu lama hanya untuk belajar satu kitab? Beberapa alasan, saudara. Pertama, Allah memberikan kita Alkitab dalam bentuk kitab-kitab.
Dan oleh karena itu Allah ingin kita membacanya, Tuhan ingin kita membacanya secara berkesinambungan dari awal hingga akhirnya. Yang kedua, saudara, kebenaran firman Tuhan itu begitu luas, begitu dalam, begitu lebar. Butuh lebih dari 1 minggu untuk kita bisa bersama-sama menyelami kebenaran firman Tuhan itu. Jadi mari bersama-sama sebagai satu gereja, saya mengajak kita selama beberapa minggu ke depan kita belajar dari satu kitab Habakuk yang saya beri tema dari ratapan menjadi pujian. Lalu 3 pasal singkat di buku Habakuk kita bersama-sama belajar tentang pengharapan, iman, dan pujian di tengah krisis kehidupan. Lalu di minggu terakhir saya mengajak kita untuk memikirkan satu tema yang sangat penting. Di manakah kita menemukan Allah yang baik di tengah dunia yang menderita? Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk berkumpul bersama-sama, memuji nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, terangi pikiran kami, terangi hati kami oleh kebenaran-Mu. Dan ajar kami satu demi satu langkah untuk hidup semakin mengerti Engkau, mengenal Engkau, dan hidup di dalam pengharapan. Bantu hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini agar firman-Mu diberitakan dengan setia dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian, beberapa tahun yang lalu saya membaca satu artikel tentang satu keluarga hamba Tuhan yang tinggal di daerah Nigeria, daerah pegunungan di pedesaan di Nigeria. Tapi laporan ini mencatat bahwa ada sekelompok orang-orang bersenjata dari kaum penggembala Fulani yang membakar rumah seorang pendeta dan meruntuhkan 95 rumah lainnya di satu pedesaan tersebut, di sebuah desa di negara bagian daratan tinggi Nigeria. Lalu dicatat Pastor Adamu Wurim beserta istri dan ketiga anaknya dikunci oleh mereka di dalam rumah tersebut dan dibakar hidup-hidup. Demikian laporan dari Daily Post Nigeria. Saudara, kita seringkali mendengar berita seperti ini. Tapi bagaimana perasaan hati kita menanggapi kabar seperti ini? Saya yakin ada perasaan tidak enak di dalamnya. Begitu kita mendengar berita tentang ketidakadilan yang terjadi, seperti kondisi militer di Afghanistan pada saat ini, ketimpangan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Mengapa, saudara? Karena di dalam kehidupan ini kita sudah terbiasa dengan apa yang kita kenal sebagai sistem timbal balik. Apa yang pantas adalah sistem timbal balik. Apabila kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita pantas mendapatkan hadiah. Apabila kita melakukan sesuatu yang buruk, maka kita pantas mendapatkan hukuman. Itulah yang kita kenal sebagai sesuatu yang pantas dan benar. Di sekolah, kalau seseorang belajar dengan rajin, dia pantas mendapatkan nilai baik. Di dunia kerja, apabila seseorang berprestasi melakukan hal yang baik, maka dia pantas mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Hadiah dan hukuman adalah ekspresi dari apa yang kita anggap sebagai adil dan pantas di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa sebenarnya seringkali kita juga menilai relasi kita dengan Tuhan dengan parameter yang pantas seperti ini. Kita berpikir apabila seseorang tidak taat, maka dia pantas gak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi apabila seseorang hidupnya giat, taat, melayani, maka sepantasnya dia mendapatkan apresiasi dari Tuhan atau berkat dari Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika apa yang kita dapatkan tidak sama dengan apa yang kita harapkan? Seperti kisah Pastor Adamu, ia tidak melakukan kesalahan apa-apa yang pantas menerima hukuman seperti itu. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Mereka harus turut menderita, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Pernahkah pertanyaan seperti ini menjadi jeritan hati saudara? Saudara mungkin berpikir kisah Pastor Adamu itu terlalu jauh. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita, dengan sekitar kita?
bagaimana ketika hal itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita? Ketika kita masuk ke dalam sebuah krisis yang membuat kita bertanya-tanya, kan kebaikan Allah, keadilan Allah, bagaimana saudara meresponinya? Mungkin saudara berpikir kita harus mengabaikan saja. Singkirkan keraguan dan pertanyaan itu jauh-jauh. Jangan pernah berani meragukan Tuhan. Atau mungkin saudara tipe yang merasionalkan. Kita mungkin berpikir, pasti saya yang imannya kurang. Pasti saya yang sedang kurang dekat dengan Tuhan, makanya ini terjadi. Atau saudara tipe yang mungkin menyalahkan. Saudara akan menyalahkan orang-orang sekitar. Saudara menyalahkan pemerintah, menyalahkan gereja. Atau bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Ketika krisis besar terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus meresponinya? Pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari Nabi Habakuk melalui percakapan pribadinya dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk belajar bahwa ada cara lain untuk menanggapi krisis dalam kehidupan ini. Bukan mengabaikan, bukan merasionalkan, ataupun menyalahkan. Kita akan belajar apa yang Alkitab katakan sebagai ratapan. Mari sebelum kita melihat lebih detail dari pasal pertama kitab Habakuk ini, mari kita lihat sedikit konteks dari kitab ini. Saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di masa krisis besar yang sedang terjadi dan dihadapi oleh bangsa Yehuda. Kira-kira di akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu saudara, Israel sedang terbagi menjadi dua. Kerajaan utara pada saat itu telah dihancurkan oleh bangsa Asyur. Hanya tinggal kerajaan Yehuda di selatan yang masih berdiri. Tetapi bangsa Yehuda itu berada di bayang-bayang sebuah kerajaan besar, sebuah bangsa besar yang dikenal sebagai bangsa Babel atau disebut sebagai orang Kasdim di kitab Habakuk ini. Babel adalah sebuah bangsa yang terkenal kejam, mengerikan, dan menakutkan. Dan mereka sedang mengetuk pintu kerajaan Yehuda. Sewaktu-waktu siap datang dan menerkam mereka. Secara kondisi internal bangsa Yehuda pada saat itu juga tidak baik. Penindasan dan ketidakadilan terjadi dalam kehidupan keagamaan dan masyarakat pada saat itu. Dan di tengah situasi yang kacau seperti ini, Habakuk mewakili bangsa Yehuda. Ia datang dan berseru kepada Tuhan. Dan di pasal pertama ini secara umum kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Seruan Habakuk, jawaban Allah, dan respon Habakuk. Dan melalui ketiga bagian ini kita belajar satu tema besar. Di manakah pengharapan di tengah krisis tersebut? Mari saudara, saya mengajak kita membuka dari Habakuk pasal pertama. Saya akan bacakan ayat 1-4. Kita melihat seruan Nabi Habakuk. Ayat pertama. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Surah keempat ayat ini memperkenalkan kepada kita satu tema besar dari keseluruhan kitab Habakuk. Tanpa basa-basi di ayat kedua kita menemukan bahwa Habakuk berseru secara langsung kepada Tuhan, katanya. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru tetapi tidak kau tolong. Lalu perhatikan di ayat ketiga dan ayat keempat dikatakan, mataku letih. Aku memandang kejahatan, kelaliman, pembantahan, pertikaian. Hatiku tawar dan putus asa. Secara hukum Taurat yang selama ini Habakuk banggakan sebagai orang Yahudi
dikatakan telah kehilangan kekuatannya, telah lumpuh. Malahan orang fasik yang bukan bangsa pilihan Tuhan saat ini sedang mengepung, berkuasa melawan mereka. Bagaimana mungkin semua hal ini Tuhan izinkan? Dan di tengah krisis yang sedang ia hadapi, Habakuk datang dan berseru kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Kau diam dan kau tidak melihat. Saudara sekalian, apakah saudara juga pernah mungkin merasakan perasaan yang sama dengan Nabi Habakuk? Ketika apa yang kita yakini tentang Tuhan sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Ketika kepahitan terjadi dan kita simpan di dalam diri kita, tapi kita tidak tahu kemana kita harus mengatakannya. Mungkin situasi kita saat ini tidak sama persis dengan Habakuk. Tapi pernahkah hati dan pikiranmu bertanya, mengapa Allah sepertinya tidak melihat? Mengapa Allah sepertinya tidak mendengar? Mengapa orang jahat, orang fasik sukses? Orang benar menderita. Mengapa Allah membiarkan segala penderitaan ini terjadi? Saudara sekalian, kepahitan itulah yang Habakuk rasakan. Dan ia datang kepada Tuhan meminta jawaban. Apa jawab Tuhan? Mari kita perhatikan bersama-sama dari ayat 5 sampai 11. Apa jawaban Allah? Saya akan hanya bacakan sampai ke ayat ke-7. Ayat ke-5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kau percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Saudara, ketika kita sekilas membaca bagian ini, mungkin kita berpikir, kenapa sepertinya tidak nyambung antara apa yang Habakuk tanyakan dan apa jawaban Allah. Mari kita perhatikan baik-baik dua hal menarik di sini. Pertama, Habakuk bertanya kepada Tuhan Allah, kenapa dia sepertinya diam dan dia tidak melihat. Bagaimana Allah menjawabnya? Perhatikan di ayat 5 sampai 6. Allah menjawab Habakuk dengan meminta Habakuk untuk terus melihat apa yang sedang dan akan terjadi. Ia tidak diam. Ia membangkitkan bangsa Kasdim yang menakutkan itu. Yang kedua, ingat Habakuk meminta keadilan pada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawabnya? Perhatikan ayat ke-7. Tuhan menjawab dengan mengatakan, kau menuntut keadilan? Aku telah mengatur keadilan. Melalui siapa? Melalui bangsa Kasdim itu. Habakuk bertanya, Allah menjawab. Tapi tidak dengan jawaban ia sangka. Dan kita tidak diberikan alasannya, saudara. Mengapa Allah memilih dan mengizinkan bangsa Babel berkuasa? Mengapa ia mengizinkan mereka untuk menyerang bangsa Yahudi? Tetapi melalui jawaban Allah, kita bisa melihat satu hal. Bahwa Allah sedang memberikan Habakuk bukan resolusi atas masalahnya. Tapi dia mengingatkan Habakuk bahwa ia memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan ini seakan-akan Allah sedang berkata kepada Habakuk, ingatlah Habakuk, tidak ada satu hal pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuanku. Penderitaanmu, kejahatan di dunia ini, ketidakadilan, aku tahu. Tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kendaliku. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan akan hal ini. Di satu sisi, benar, jawaban Tuhan mungkin bukan apa yang Habakuk harapkan. Tapi bukankah seringkali itu yang terjadi dengan kehidupan kita?
Ketika kita datang dan berseru kepada Allah meminta jawaban. Tapi jawaban yang kita dapatkan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tapi di sisi yang lain, sama seperti bagaimana Tuhan Allah mengingatkan Habakuk. Bagian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita satu hal yang pasti. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli. Tapi Ia melihat, Ia mendengar, dan Ia memegang kendali. Saudara, jawaban Allah menunjukkan bahwa Ia ingin Habakuk melihat lebih luas, lebih jauh, lebih dalam daripada sekedar situasi yang dia rasakan saat ini. Dia lihat di depan matanya. Dan apa yang hati dia rasakan saat ini. Ketika krisis terjadi, hal pertama yang Tuhan Allah ingin Habakuk lakukan adalah sekali lagi mengarahkan hati, pikiran, dan pandangannya kepada pribadi Allah yang ia kenal. Lihatlah Dia, pandanglah Dia. Lalu seperti apa Habakuk meresponi jawaban dari Allah? Mari kita lihat bersama saudara. Poin nomor 3 dari ayat 12 sampai 17. Respon Habakuk saya hanya akan bacakan sampai ke ayat 14. Ayat ke-12. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Kau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Kau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan yang lebih benar dari dia. Kau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Setelah di bagian ini di ayat 12 kita bisa melihat bagaimana Habakuk meresponi jawaban Allah. Dia mengarahkan pandangan dan pikirannya sekali lagi mengingat siapa Allah itu. Katanya Allah yang kudus, gunung batu kekuatannya. Lalu di ayat 13 dikatakan, ia sadar bahwa Tuhan memiliki mata yang terlalu suci, terlalu kudus untuk melihat kejahatan, untuk melihat kelaliman. Jauh lebih daripada kita sebagai manusia. Sama seperti mata kita, ini tidak tahan apabila ada benda asing seperti debu atau pasir masuk ke mata kita. Begitu juga gambaran yang diberikan. Ketika Allah yang kudus diperhadapkan dengan dosa, diperhadapkan dengan ketidakadilan. Saudara percayalah, kalau kita sebagai manusia, mata hati kita tergugah ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak adil. Apalagi Tuhan yang Maha Kudus. Dan Habakuk diingatkan akan hal ini. Saudara sekalian, ketika kita membaca pasal pertama, kalau kita berhenti sampai di ayat 13a ini sepertinya sebuah akhir yang baik untuk kitab Habakuk. Habakuk memiliki masalah, dia berseru, Allah menjawab, dan dia mendapatkan resolusinya, mengerti, selesai. Tapi apakah itu yang terjadi, saudara? Ternyata tidak. Habakuk masih memiliki ayat 13b sampai 17 dan seterusnya. Dan di sini kita menemukan sekali lagi Habakuk berseru kepada Tuhan. Katanya di ayat 13b, mengapa engkau diam ketika para pengkhianat, orang-orang fasik menelan orang yang lebih benar? Kau menjadikan manusia seperti ikan. Kau menjadikan manusia seperti binatang melata tanpa pemerintahan. Seperti sebuah lingkaran, Habakuk kembali lagi ke titik awal krisis yang ia sedang hadapi. Habakuk belum menemukan jawaban yang memuaskan atas krisis yang ia hadapi. Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, sekali lagi, bukankah pengalaman Nabi Habakuk ini begitu real, begitu nyata menggambarkan kehidupan perjalanan iman kita mengikuti Tuhan. Di satu sisi secara pemikiran dan pemahaman, Habakuk mengerti siapa Tuhan yang ia sembah. Tapi di sisi yang lain,
Ini tidak serta-merta berarti semua permasalahan dan kegundahan hati yang ia alami tiba-tiba pergi dan dia mendapatkan damai sejahtera dalam hatinya. Saudara, menarik, Alkitab mencatat semuanya ini apa adanya. Firman Tuhan tidak memberikan pemanis-pemanis buatan. Tidak meng-sugarcoat suatu realita bahwa kehidupan iman kita dalam mengikuti Tuhan itu dipenuhi dengan berbagai pergumulan, berbagai pertanyaan, bahkan keraguan sekalipun. Alkitab tidak serta-merta menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan jawaban atas semua permasalahan hidup yang kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti, di tengah segala keraguan kita, di tengah segala kekhawatiran dan tangisan jerit kita, satu hal yang tidak dapat dipungkiri, ingatlah, Tuhan Allah melihat, Dia mendengar, dan Dia peduli. Saudara sekalian, di pagi hari ini, saya mengajak kita melalui pasal 1 Habakuk ini untuk merenungkan apa yang bisa kita pelajari. Apa yang bisa kita pelajari dari seruan Nabi Habakuk. Saya rasa ada 3 hal, saudara. Singkat namun sangat penting. Yang pertama, kita belajar dari Habakuk bahwa pengharapan di tengah krisis itu tidak selalu berarti kita mendapatkan jawaban yang langsung atas segala permasalahan kita. Setelah di awal khotbah ini saya sempat berkata bahwa di dalam krisis kehidupan, salah satu tendensi hal yang sering kita lakukan adalah kita mencoba untuk merasionalkannya. Mengapa? Karena natural bagi kita ingin mendapatkan jawaban yang langsung atas pertanyaan permasalahan yang kita miliki. Kita berpikir saya begini situasinya pasti karena ini. A terjadi karena B dan lain sebagainya. Saudara, mempertanyakan ini tidak salah. Ini adalah respon yang alami. Tapi saudara sekalian, sama seperti Nabi Habakuk, ada kalanya di dalam kehidupan ini kita tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Ada banyak hal di dunia ini yang kita tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi. Mengapa Allah mengizinkan hal tersebut terjadi. Mengapa Allah mengizinkan Pastor Adoni dan keluarganya mati terbakar hidup-hidup. Mengapa Allah membiarkan pandemi terjadi begitu lama. Mengapa orang yang tidak percaya hidupnya seakan-akan lebih baik daripada orang-orang beriman? Mengapa begini, mengapa begitu? Kita tidak mengerti. Dan mungkin juga kita tidak akan menemukan jawabannya saat ini. Rencana Allah jauh lebih kompleks, jauh lebih agung daripada pemikiran kita sebagai manusia. Dan oleh karena itu saudara, kita harus berhati-hati. Jangan secara langsung mengaitkan kondisi kehidupan kita dengan kondisi spiritualitas atau kerohanian kita. Kondisi krisis penderitaan yang sedang kita alami itu tidak berarti saat ini kita sedang jauh dari Tuhan. Dan sama halnya ketika hidup kita sukses, ini juga tidak berarti kita sedang lebih dekat kepada Tuhan. Pengharapan di tengah krisis tidak selalu berarti kita akan mendapatkan jawaban. Tapi pengharapan di tengah krisis bisa kita ketemukan ketika kita berfokus bukan apa yang kita tidak tahu di depan kita. Tapi ketika kita berfokus pada apa yang telah kita ketahui tentang Tuhan Allah kita. Kasih-Nya, kesetiaan-Nya, keadilan-Nya. Hal yang kedua saudara, ratapan adalah respon yang benar sebagai orang yang memiliki pengharapan. Saudara, seringkali sebagai orang Kristen di tengah kehidupan iman kita, konsep ratapan ini adalah sesuatu yang terasa begitu asing bagi kita. Apa yang cenderung kita lakukan ketika kita masuk ke dalam krisis, kita seringkali mencoba untuk kuat. Kita mencoba untuk menutupi permasalahan kita
Kita memasang topeng sukacita. Kita memandang bahwa keluhan, keraguan, jeritan hati, tangisan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang buruk. Benarkah itu saudara? Tidak. Karena sebenarnya ratapan adalah sesuatu yang sangat alkitabiah. Merupakan bagian hidup dari perjalanan orang beriman di dalam Alkitab. Perhatikan di Habakuk. Tuhan tidak menyalahkan Habakuk yang berseru kepadanya dengan segala keraguan dan protes yang dia lontarkan kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan berseru, berani-beraninya engkau meragukan aku. Tidak kita temukan. Ratapan adalah konsep yang sangat alkitabiah. Tahukah kita bahwa sepertiga dari isi kitab Mazmur adalah Mazmur ratapan. Dalam perjanjian lama ada kitab ratapan. Begitu juga dengan perjanjian baru. Kita bisa melihat Paulus meratap. Bahkan Tuhan Yesus sendiri meratap. Mengapa? Karena ratapan adalah ungkapan hati seorang yang beriman. Yang datang kepada Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita. Suatu pengakuan hati yang jujur berkata kepada Allah, aku tidak mengerti. Aku tidak tahu, aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Tapi engkau mengerti. Engkau yang kuat, engkau yang sanggup menopang diriku melewati semuanya ini. Saudara, sebagai orang Kristen, kita bersyukur terlebih lagi karena kita dikaruniakan Roh Kudus yang mampu memberi kekuatan kepada kita, menopang kita di tengah kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus berseru bagi kita, bahkan ketika penderitaan dan kepedihan hati itu terlalu besar dan tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Roh Kudus membantu kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ratapan. Karena Tuhan Allah kita lebih besar daripada seruan kita, keraguan kita. Saudara, datanglah kepadanya di dalam doa. Kau bisa curahkan seluruh isi hatimu kepadanya, apapun itu. Kenapa? Karena poin yang ketiga, Allah tidak buta. Ia melihat, ia mengerti. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Soal di Habakuk pasal pertama, kita diingatkan kembali. Walau kelihatannya Allah diam, Dia melihat, Dia mendengar, dan Ia mengerti segala sesuatu yang sedang dilalui oleh umatnya. Allah memiliki kehendak, yang memiliki rencana, yang belum bisa dilihat dan dimengerti oleh Habakuk pada saat itu. Tapi satu hal yang Tuhan Allah minta dari Habakuk, teruslah melihat, teruslah memandang kepada karyanya yang indah. Tapi saudara sekalian, tahukah kita bahwa sebagai orang Kristen hidup di abad 21 sekarang, kita sebenarnya bisa lebih yakin daripada Habakuk bahwa Allah benar-benar mengerti segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan Dia tidak diam. Mengapa? Karena kita telah mengenal kasih Kristus yang telah dinyatakan oleh Tuhan kita. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia, Dia mengambil rupa dan wujud manusia dengan segala kelemahannya. Ia yang tanpa dosa menanggung segala akibat dari dosa manusia. Yesus mengerti seberapa sakitnya dikhianati. Ia mengerti seberapa pedihnya diperlakukan tidak adil. Dia mengerti apa artinya turun dari tahta tertinggi menuju kehinaan terendah, bahkan mati bagi kita di atas kayu salib. Nabi Yesaya di Yesaya pasal 53 ayat 3 berkata, menubuatkan tentang datangnya Mesias itu. Di ayat ketiga sampai kelima saya bacakan.
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus mengerti seperti apa rasanya menderita. Tuhan Yesus mengerti apa yang saudara alami di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus peduli. Ia rela mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Supaya apa, saudara? Supaya kita dilepaskan dari kekangan dosa. Supaya suatu hari kelak segala air mata akan dihapuskannya. Dan kita akan dilepaskan dari hidup yang berdosa dan fana ini. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini, keraguan, penderitaan, kepedihan, pergumulan itu adalah bagian nyata dari perjalanan iman kita. Tapi kabar baiknya saudara, kita tidak harus hidup di dalam ketakutan. Kita tidak harus hidup dalam rasa malu akan hal tersebut. Kita bisa datang kepada Allah. Datanglah di dalam ratapan. Banyak hal yang kita tidak tahu, kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang pasti, ingatlah. Ia melihat, ia mendengar, dan ia peduli. Dan di sanalah saudara, kita bisa menemukan pengharapan yang sejati itu. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini, kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami datang dengan segala pertanyaan kami, bahkan keraguan kami. Kami datang kepadamu. Kami berseru kepadamu. Bapa, kami diingatkan sekali lagi. Bahwa Engkau melihat, Engkau mendengar, dan Engkau peduli kepada kami. Bapa, ketika kami mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di sana kami menyadari kasih-Mu kepada setiap kami. Bapa, berikan kekuatan kami di dalam segala pergumulan hidup ini untuk tidak menjauh daripadamu. Kami bisa datang, mencurahkan seluruh isi hati kami kepadamu. Karena Engkau mendengar dan Engkau peduli. Dan kami meminta kekuatan daripadamu Tuhan. Kuatkan kami yang lemah ini. Ingatkan kami sekali lagi. Kan siapa Engkau, Allah yang kami sembah. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.